Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raka Sebastian Fajar Dika. Ada rekan saya di sini. Nama saya Siti Yulia Hoja. Dan saya Saiful Bahri. Di sini kami dari kelompok dalam mata kuliah kesehatan mental. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu mengenai analisis, lalu ada sinopsis, dan ada pendekatan teori apa saja yang kita dapatkan dari film Thamsaker 2005. Di sini tak lupa ada rekan kita di balik layar, saudara Muhammad Faizal Nurdia. There's only so much I can do with traditional orthodontics. Justin, are you ready to let go of your thumb? Why are you talking like that? Some are long to find themselves Di sini saya akan membacakan sinopsis mengenai film Thamsaker, di mana Justin Cobb merupakan seorang remaja berusia 17 tahun yang memiliki kebiasaan jorok dan tidak biasa. Dia sering menghisap jempolnya. Namun, hal itulah yang justru membuat ia merasa tenang ketika ia berada dalam sebuah masalah. Namun, kebiasaan itu juga membuatnya merasa dilema dan tidak percaya diri. Apalagi ketika ayah Justin, yaitu Mike, sangat tidak menyukai dan sangat melarang ketika ia menghisap jari, dan ditambah ketika Justin mulai dekat dengan Rebecca dan ia tidak mau bercerita secara jujur tentang kehidupannya. Perry yang merupakan dokter giginya sejak lama dimintai saran oleh Justin untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Hingga akhirnya Perry melakukan hipnoterapi kepada Justin. Akhirnya cara itu berhasil, tetapi justru hal itu membuat Justin menjadi tidak stabil dan merasa marah saat kebiasaan menghisap jempolnya hilang. Layaknya remaja pada umumnya, Justin merupakan karakter yang sangat pas menggambarkan seorang remaja yang memiliki permasalahan baik di lingkungan maupun di rumahnya. Apalagi masalah yang terjadi dalam lingkungan keluarganya, yaitu seorang ibu yang terobsesi pada aktor film dan memutuskan untuk bekerja menjadi perawat artis, membuat ibunya menjadi sibuk dan ayahnya Mike sebagai tokoh yang kurang mendukung dan tidak terbuka pada anaknya sendiri. Sesuatu berubah drastis ketika Justin didiagnosa mengidap ADHD oleh seseorang yang ada di sekolahnya dengan berkonsultasi juga pada guru debatnya, Mr. Gary. Sejak saat itu, ia disarankan meminum obat Ritalin untuk mengatasi masalah ADHD tersebut. Dan ternyata itu bekerja pada Justin. Terlihat ketika ia sangat aktif di kelasnya maupun kelas debat, dan membuat ia akhirnya ditunjuk oleh Mr. Gary sebagai peserta debat mewakili sekolahnya. Tidak disangka, justru Justin mengikuti debat hingga tingkat nasional, dan pada tingkat nasional juga Justin menyadari bahwa obat yang ia konsumsi bukanlah hal baik, karena itu hampir sama dengan kokain. Sejak saat itu juga ia tidak lagi mengkonsumsi Ritalin dan kembali membuatnya berantakan. Cerita film ini memang agak membingungkan. Tiap masalah yang singkat, alur cerita kurang beraturan dan tidak fokus dalam durasi 90 menit. Tetapi, jika kita fokus menontonnya secara keseluruhan, film ini cukup bagus ketika kita bisa melihat bahwa masalah yang dihadapi Justin merupakan masalah umum, sehingga kesan dalam film ini adalah relatable. Nah teman-teman, tadi itu sinopsis mengenai film Thamsaker yang telah dijelaskan oleh saudara Bahri. Di sini saya akan menjelaskan kenapa sih kelompok kami itu menggunakan psikologi behavioristik. Karena menurut kelompok kami, teori behavioristik ini menganggap bahwa perilaku manusia ini adanya karena hasil dari belajar selama masa hidupnya. Nah, perilaku yang mencerminkan mental yang sehat menurut behavioristik adalah jika ia dapat mengaplikasikan pengalamannya dalam menghadapi masalah yang dihadapi dengan baik. Tetapi jika manusia itu tidak dapat menggunakan hasil belajarnya dengan baik dan justru semakin terjerumus dengan masalahnya, maka akan menimbulkan perilaku atau pikiran yang tidak sehat gitu, atau dapat mempengaruhinya. Dan manusia juga ini belajar melalui lingkungan sekitarnya. Jika ia belajar dengan orang yang benar ataupun dengan maka
yang didapatkan pun dalam proses pembelajarannya ya akan didapatkan secara benar juga. Tetapi ketika ia belajar dengan orang yang salah, dengan lingkungan yang salah, maka akan menghasilkan perilaku yang salah juga. Nah, sehingga kepribadian sehat menurut pandangan behavioristik ialah bahwa manusia adalah makhluk perespon, di mana lingkunganlah yang mengontrol perilaku. Yang kedua itu manusia tidak memiliki sikap diri sendiri, lalu mementingkan faktor lingkungan, menentukan pada faktor bagian, dan menentukan pada tingkah laku yang nampak dengan mempergunakan metode yang objektif, sehingga pandangan dia tidak subjektif. Dan sifatnya pun mekanis, kayak mementingkan masa lalunya. Jadi manusia dilihat oleh para behavioris ini sebagai orang-orang yang memberikan respon secara pasif terhadap stimulus-stimulus dari luar, dan manusia dianggap tidak memiliki diri sendiri. Mungkin itu pandangan mengenai teori behavioristik yang kelompok kami berikan terhadap film Thumbsucker ini. Nah, untuk analisisnya sendiri ini akan disampaikan oleh saudara Raka mengenai apa sih hubungannya analisis dari film Thumbsucker dengan teori behavioristik. Saya akan menjelaskan analisis kondisi kesehatan mental tokoh, terutama pada tokoh Justin. Menurut kelompok kami, aliran psikologi yang sekiranya cocok dengan apa yang sudah dialami oleh Justin dan dilakukan oleh Justin ialah teori behavioristik. Kenapa? Karena pada dasarnya secara umum teori ini menjelaskan bahwa apa saja yang menjadi perilaku dan menjadi kebiasaan manusia itu merupakan proses empiris atau proses pembiasaan dari waktu ke waktu, yang mana ketika ada pembelajaran, latihan, mencoba dan mengulangi perilaku tersebut, maka perilaku itu akan muncul pada seseorang ataupun Justin yang ada pada tokoh film Thumbsucker ini. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin mengapa kita mengambil teori behavioristik terhadap tokoh Justin. Yang pertama adalah aktivitas Justin, kebiasaannya yaitu menghisap jempol. Menurut pandangan kami, saat menghisap jempol, Justin merasakan ketenangan, mengurangi kecemasan, bahkan itu bisa membuat dia happy. Nah, di situ menurut kami ketika dia merasakan hal-hal tersebut, dia akan merasa ketagihan dan ia pun akan otomatis mengulangi perilaku tersebut. Lalu yang kedua, sikap atau perilaku anak merupakan contoh dari perilaku orang tua. Di sini Justin tidak mau membukakan rahasia atau tidak mau bercerita kepada Rebecca saat dia ditanyai mengenai di jari jempolnya itu ada sebuah tulisan yang ditulis oleh ayahnya. Karena apa? Mungkin apa yang dilakukan Justin merupakan cerminan dari apa yang dilakukan ayahnya. Ketika ayahnya ditanya oleh Justin alasan dia berhenti bermain sepak bola, dan dijelaskan juga bagaimana cara dia melupakan kegiatan aktivitas bermain bola tersebut. Lalu yang ketiga ialah hipnoterapi yang diberikan oleh Perry, dokter gigi dari Justin, malah membuat Justin tidak karuan dan merasa kacau. Itu karena ada stimulus negatif yang ia terima, sehingga kebiasaan menghisap jempol tersebut bisa berkurang bahkan hilang. Jadi dengan adanya stimulus negatif itu akan terjadi penghilangan atau eliminasi gitu. Lalu yang keempat ialah adanya penguatan dari guru Justin, guru debat Justin, yaitu Mr. Gary, bahwa Mr. Gary itu mengatakan kepada Justin bahwa dia adalah anak yang mempunyai potensi dan bisa berkembang, sehingga Justin percaya diri, bahkan mau mengikuti acara lomba setelah ia dipercayai oleh Mr. Gary tersebut. Nah, di situ kan ada penguatan positif, sehingga muncullah perilaku positif tersebut yang terjadi pada Justin. Lalu yang terakhir, ketika Justin merasa bahwa obat yang sudah saya searching ini adalah namanya obat Ritalin, yang ia konsumsi dapat membuatnya lebih fokus, terstruktur, dan cepat, maka ia akan mempercayai bahwa obat tersebut sangat berpengaruh terhadap hidupnya, sehingga ia merasa harus selalu mengkonsumsi obat tersebut agar apa yang ia harapkan itu tetap terjadi pada dirinya. Baik, itulah
beberapa analisis kondisi kesehatan mental terhadap Justin menurut kelompok kami. Barangkali saya juga menunggu apa saja yang dari teman-teman kelompok lain terhadap analisis kesehatan mentalnya Justin, biar kita bisa sama-sama tahu apa saja hasil dari teman-teman kelompok lain dan bisa kita compare sebagai penambahan wawasan kita terhadap kondisi kesehatan mental dari si tokoh, yaitu Nah, terutama teman-teman, tadi penjelasan dari kelompok kami, di mana menurut kelompok kami teori behavioristik lah yang paling tepat pada film Thumbsucker. Juga sinopsis yang kami ambil dari film Thumbsucker pada tahun 2005 dan selanjutnya. Begitu juga analisis tokoh yang kami maksud sangat sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan dari teori, yaitu behavioristik. Itulah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.